Assalamualaikum Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Abdullah? Sehat hari ini Bang Abdullah? Alhamdulillah sehat. Itu dia, kadang orang akan bertanya sehat hari ini, tapi nampaknya ada yang bilang hukum kita ini agak kurang sehat hari ini. Bang Abdullah ini menyikapi pengadilan kemarin itu, ada orang bilang ini, ada ahli dari NU yang di Amerika, jangan karena benci membuat kita tidak adil. Nah, apa yang Bang Abdullah lihat dari perjalanan ini, sementara kasus kilometer 50 kok macam sunyi senyap gitu. Bagaimana Bang Abdullah? Ya, Silakan. saya sudah sering kemukakan di berbagai kesempatan bahwa semua teori hukum, teori politik, teori ekonomi, teori budaya di dunia ini tidak berlaku di Indonesia. Itu sering saya kemukakan. Masya Allah. Sehingga dan begitu maka orang yang di luar negeri atau orang Indonesia yang mengerti hukum memang terheran-heran ketika ada putusan hakim seperti itu. Misalnya alasan jaksa dan hakim bahwa HRS itu melakukan pembohongan terhadap kesehatannya dan menimbulkan keonaran. Pertanyaannya sekarang, keonaran yang dimaksud itu apa? Apakah ada kerusuhan, ada keributan, ada demonstrasi, ada pembunuhan, pembakaran? Saya ingat dari Bogor itu, terus kemudian HRS dengan keluarganya pergi ke Kerawang, Sentul. Bukan dari Sentul terus pergi ke Kerawang. ke Kerawang itu. Yeah. Jadi yang kerusuhan yang mana? Seperti itu. Kalau kerusuhan dimasukkan di kilometer 50, kan itu aparat yang mengejar pasukan atau laskar pengawal dari HRS. Jadi seharusnya maka polisi yang harus ditangkap, polisi yang harus diproses, atau aparat penegak hukum karena menimbulkan kerusuhan. Jadi kalau misalnya kerusuhan itu disebutkan diakibatkan oleh ucapan kebohongan HRS itu, terus orang di Sentul itu demonstrasi, unjuk rasa, atau kemudian orang di Bogor itu unjuk rasa, demonstrasi, barangkali. Tapi ini kan tidak ada kerusuhan kalau disebut keonaran itu. Nah, belum lagi misalnya kita katakan bahwa kalau itu berbohong, coba disebutkan mana presiden Indonesia yang tidak pernah berbohong. Mungkin kecuali Habibie barangkali yang tidak pernah berbohong. Semua presiden berbohong. 2014 Jokowi dalam kampanye mengatakan bahwa kalau saya presiden tidak ada utang luar negeri. Hari ini kita punya 6.000 triliun utang luar negeri, dalam negeri 4.000 triliun, kemudian sehingga total 10.000 triliun, dan itu akan bertambah lagi. Itu bohong. Jokowi juga mengatakan bahwa kalau saya presiden tidak akan impor lagi, tidak impor sayur, tidak impor buah. Terus apa yang tidak impor sekarang? Jadi kalau soal mengatakan bahwa orang berbohong, berapa banyak menteri, berapa banyak pejabat, berapa banyak presiden Indonesia yang berbohong? Katakanlah misalnya Menteri Agama mengatakan bahwa haji tahun ini tidak bisa dijalankan karena Arab Saudi tidak membenarkan Indonesia ikut haji. Sementara menurut Dubes Arab Saudi Indonesia mengatakan pemerintah Arab Saudi belum menetapkan. Kan ini bohong. Jadi apa yang dikemukakan oleh hakim itu seperti tepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Artinya bahwa hakim membuka aib pemerintah sendiri. Atau jangan-jangan mungkin hakim itu sengaja ngeledek bahwa karena Habib Rizik itu berbohong, maka semua juga presiden, menteri, gubernur, pejabat, ketua DPR juga harus diproses, ditangkap karena juga berbohong. Lebih banyak berbohong daripada apa yang dilakukan oleh HRS. Itu satu. Yang kedua, persoalan penangkapan dan pengadilan HRS ini bukan persoalan hukum.
ini persoalan politik. Sebab apa? Kalau persoalan hukum, saya sudah sering mengatakan berkali-kali bahwa soal prokes itu hukum administrasi, bukan pidana. Atau juga misalnya kalau administrasi itu ganti rugi, maka di Tanah Abang HRS sudah bayar 50 juta, seperti itu. Tapi kenapa kemudian dibawa ke pidana? Tapi pidana juga kemudian tidak berdasarkan dasar-dasar hukum pidana yang ada atau KUHP yang ada. Tapi unsur politiknya itu luar biasa, seperti itu. Katakanlah misalnya, kenapa ada unsur politik? Tadi dibacakan beberapa berita dari CNN atau Detikcom bahwa hakim menawarkan untuk mengajukan gerasi atau minta ampun kepada presiden. Berarti ini ada persoalan antara presiden dengan HRS. Nah, kenapa ada persoalan presiden HRS? Karena presiden dalam pilkada DKI 2017 menghabis-habiskan dengan semua kabinetnya, semua partai koalisinya, semua 9 naganya memperjuangkan Ahok menjadi gubernur DKI. Tapi ternyata bukan Ahok yang terpilih, tapi Anies Baswedan. Dalam teori ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu apapun di dunia, dalam pilkada 2017 harus Ahok menang. Tapi ternyata Anies yang menang. Kenapa Anies yang menang? Karena HRS dengan 212 turun lapangan ke masjid-masjid, ke musala-musala kampanye. Karena itulah maka dendam dari 9 naga yang atas kekalahan Ahok itu sekian triliun rupiah, itu marah. Dan mereka tentu saja menekan Jokowi, karena tidak mungkin Jokowi menang jadi presiden 2 kali, tidak mungkin Jokowi menjadi gubernur DKI tanpa pembiayaan dari 9 naga. Dan itu dikemukakan oleh Ahok. Ketika Ahok disidangkan di pengadilan karena kasus Al-Maida 51. Dan Ahok mengatakan tanpa pengusaha, tanpa 9 naga, Jokowi tidak terpilih jadi gubernur, tidak terpilih jadi presiden. Nah, sehingga dengan begitu maka kita bisa lihat rentetannya bagaimana lahir Undang-Undang Minerba itu adalah juga konglomerat. Bagaimana lahir COVID-19 yang hari itu 400 triliun, sekarang sudah menjadi 1.000 triliun tanpa melalui APBNP. Undang-undang menetapkan bahwa perubahan anggaran itu harus dilakukan oleh DPR dengan pemerintah. Ternyata itu tidak, hanya melalui Kepres. Karena di sini ada kepentingan-kepentingan Cina dalam soal COVID-19 yang untuk kemudian mendatangkan vaksin, yang vaksin itu bermasalah, di mana belum ada izin edar dari POM, sudah dikirimkan ke daerah-daerah, belum ada sertifikat halal, sudah dikirimkan ke daerah-daerah. Yang waktu itu saya menulis artikel tentang sertifikat halal MUI itu, saya minta KPK melakukan klarifikasi dengan MUI, apakah penetapan sertifikat halal itu mengikuti SOP atau tidak, seperti itu. Jadi ini rangkaian kegiatan-kegiatan politik yang berkaitan dengan bisnis para konglomerat, para oligarki ekonomi dan oligarki politik, sehingga kemudian HRS yang ditumpahkan. Jauh sebelum ini saya sudah katakan bahwa nanti lihat HRS akan dihukum sampai 2025. Kenapa? Agar supaya tidak terjadi lagi gangguan bagi para konglomerasi yang sekarang, oligarki yang sekarang untuk berkuasa sampai Pilpres 2024. Jadi kalau sekarang ini 2021 tambah 4 tahun berarti 2025. Jadi berarti selesai target aman mereka. Dan itu bisa kita lihat bagaimana MOU atau perjanjian kesepakatan antara HRS dengan Jenderal Budi Gunawan dan juga Jenderal Tito, baik di Jeddah maupun di Mekah, di mana
HRS berjanji untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, tapi syaratnya bahwa harus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi ternyata kemudian kegiatan-kegiatan yang berjalan di masyarakat itu kan tidak harus berdasarkan perintah HRS, tapi itu sesuatu yang bersifat pure sunatullah. Ketika seseorang merasa kezaliman berlaku, seseorang merasa dirinya dizalimi, mereka akan melawan, berontak. Jadi bukan ada HRS atau tidak, ini tetap akan berlaku. Bahkan menurut saya inilah peluang dengan dilakukan apa yang terhadap diri HRS, orang yang bukan FPI akan menambah simpati mereka buat FPI. Orang yang tadinya tidak suka terhadap HRS akan tambah suka kepada HRS. Bahkan orang-orang non-Muslim yang benci kepada Islam, benci kepada FPI, bahkan akan mendukung. Nah, beberapa hari yang lalu kita lihat ada perwakilan dari Katolik, ada perwakilan dari Kristen yang menyatakan keprihatinan mereka terhadap kezaliman pemerintah yang dilakukan terhadap HRS. Nah, jadi saya mau simpulkan bahwa inilah yang dimaksud dengan Al-Quran dengan istilah istidraj. Istidraj itu adalah istilah yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang seseorang yang pangkatnya naik terus, usahanya naik terus, bisnisnya naik terus, popularitas naik terus, tapi kemudian Allah terus langsung jatuhkan masuk ke got, seperti Soekarno, seperti Soeharto, seperti Fir'aun dan seterusnya. Jadi saya lihat ini adalah tangan-tangan Allah untuk menggerakkan hakim menjatuhkan hukuman yang zalim seperti itu sebagai peluang agar supaya kemudian rezim ini jatuh, penguasa ini jatuh, karena rakyat akan bergerak. Saya baru dari beberapa daerah, dari NTT, dari Sulawesi Utara, dari Gorontalo, Papua Barat. Saya makan di restoran Padang di kampung di NTT, daerah minoritas Muslim. Kemudian yang punya warung itu kenal saya. Terus dia bilang, "Pak, kenapa KPK dikerjain begitu?" Saya belum ngomong, dia sendiri sudah katakan, kenapa KPK dikerjain begitu. Jadi Jokowi, Mahfud MD, para menteri, anggota DPR, 570 orang di Senayan itu, jangan kira bahwa orang di kampung itu bodoh. Saya kaget mendengar warung itu kena. Artinya bahwa mereka ngerti 75 orang yang diberhentikan di KPK karena dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu, mereka tahu ada orang-orang itu yang menangkap koruptor selama ini. Jadi bisa kita bayangkan, Syekh, HRS dijatuhi hukuman 4 tahun penjara hanya soal prokes. Jaksa Pinangki yang itu mengakibatkan korupsi luar biasa, membebaskan koruptor kelas kakap dan itu juga dijatuhi hukuman 4 tahun. Jadi berarti prokes itu lebih dahsyat daripada korupsi. Dan ini luar biasa kezaliman yang dilakukan oleh penguasa ini. Jadi saya berpikir bahwa soal HRS ini adalah kembali kepada rakyat, kembali kepada pemerintah, apakah negara ini mau hancur atau tidak. Maka kemudian saya pikir cepat saja pengadilan tinggi ketika menerima banding HRS langsung kemudian membebaskan. Itu poin pertama. Poin kedua tentang kilometer 50. Beberapa pekan yang lalu kami sudah kirim surat kepada Presiden untuk memenuhi janji saya dengan Mas Amin Rais waktu bulan Mei yang lalu bahwa kami akan menyampaikan data, fakta, analisis bahwa peristiwa kilometer 50 itu bukan karena angkara dari 6 laskar FPI, tapi dari aparat pemerintah, aparat negara, petugas negara yang secara sistematis berencana melakukan pembunuhan terhadap 6 laskar FPI
karena mereka tidak berhasil untuk menangkap atau membunuh HRS. Nah, kemudian Menko Polhukam menjawab surat TP3 itu, dia mengatakan bahwa Menko Polhukam mendapat arahan dari Presiden melalui Seknek bahwa proses ini sudah dijalankan. Nah, karena itu maka tidak perlu lagi TP3 bertemu dengan Presiden. Kalau toh TP3 mau, itu bisa menyampaikan data-data ke Menko Polhukam atau bertemu dengan Menko Polhukam atau langsung disampaikan kepada Komnas HAM. Jadi di sini saya lihat bagaimana kebohongan yang dilakukan oleh Presiden. Waktu itu Presiden berjanji bahwa kalau ada data-data silahkan diberikan. Nah, sekarang kami sudah punya buku putih dan insya Allah itu akan kami launching beberapa hari kemudian, sudah selesai diterbitkan. Kemudian sudah itu akan kami sampaikan kepada pihak terkait, khususnya Presiden, Menteri, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM tentunya. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Menko Polhukam melalui suratnya beberapa hari lalu, maka kemudian kami berpikir kalau begitu seperti tuduhan hakim kepada HRS bahwa dia berbohong, maka berarti itu juga sindiran kepada Jokowi juga berbohong, bahwa berjanji agar supaya kami memberikan data, tapi kemudian dengan alasan sudah diproses, maka tidak perlu lagi ketemu Presiden, dan juga kemudian silahkan aja ke Komnas HAM atau kalau mau ketemu Menko Polhukam, itu silahkan. Jadi dari situ kemudian kami akan melakukan pembicaraan apakah kami harus ketemu dengan Menko Polhukam untuk menyampaikan buku putih kami atau langsung kepada Komnas HAM. Tetapi seperti kami sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa Komnas HAM itu tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi ketika pada hari pertama mereka melakukan konferensi pers. Mereka melakukan bahwa ada satu rumah di kilometer 50 sekitar itu tempat penganiayaan, tapi kemudian di dalam laporannya ke Presiden rumah itu tidak ada. Atau misalnya rekomendasi Komnas HAM bahwa ada mobil yang itu bukan punya polisi, tapi kemudian tidak diproses oleh Komnas HAM. Mobil siapa itu yang diduga mobil itulah yang memberikan komando kepada aparat polisian untuk membunuh 6 orang seperti itu. Nah, inilah soal kilometer 50, sehingga dengan demikian saya berpikir bahwa ketika kasus HRS sudah selesai di sidang pada tahap pertama, tentu ada tingkat banding, ada tingkat kasasi dan seterusnya, dan tentu saja jangankan HRS, orang yang biasa saja anggota FPI tidak akan menyampaikan atau minta gerasi, apalagi orang seperti HRS. Jadi hakim itu berpikir seperti dirinya, di mana kalau dia takut dipecat, dia minta ampun kepada atasannya supaya tidak dipecat. Nah, karena itu saya bisa mengerti kenapa HRS mengatakan sampai berjumpa di pengadilan akhirat. Sampai berjumpa di pengadilan akhirat. Kenapa? Kita bisa berbuat apa saja di dunia, tapi pemputusan akhir adalah di akhirat. Dan saya membayangkan bagaimana Jokowi dan aparatnya, dengan petugasnya, dengan bazirnya, dengan konglomerasinya, dengan oligarkinya, nanti berhadapan di akhirat dengan HRS, dengan anak buahnya seperti itu. Nah, itu beberapa informasi saya tentang pengadilan HRS dan kilometer 50. Terima kasih Ustadz. Dan nampaknya juga ada judul ini baru, ini novel mengatakan penyingkiran pengawal KPK Operasi Intelijen. Nah, ini kan para penyidik yang mengatakan. Nampaknya seperti yang disampaikan kemarin oleh Bang Dullah juga. Tapi mudah-mudahan Allah melindungi negeri ini dengan caranya sendiri. Amin. Terima kasih Bang Dullah. Semoga sehat selalu dan selalu bermanfaat untuk umat. Amin. Assalamualaikum.